Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari di dunia ini, tentu kita selaku umat Islam memerlukan sebuah pedoman agar hidup kita di dunia ini sesuai dengan yang diperintahkan dan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pedoman apa yang cocok bagi kita, yang dapat kita jadikan pedoman hidup dan sampai nanti yaumil akhir? Tentu itu semua harus dilandaskan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayni lang tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnati rasulih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kamu dua perkara yang jika kamu berpegang teguh dengan keduanya, maka kamu sekalian tidak akan pernah tersesat, yakni kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci Al-Quran adalah petunjuk bagi kita menjalankan kehidupan di dunia ini. Tentu apalagi ketika kita menjadi seorang muslim, agar dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW, maka jangan pernah kita meninggalkan apa yang telah dititipkan oleh Rasulullah SAW, yakni kitabullah, yakni Al-Quran. Bagaimana cara kita agar Al-Quran yang ada di rumah kita, bahkan Al-Quran yang selalu ada aplikasinya dalam handphone kita, dalam gadget kita, dalam laptop kita, agar Al-Quran tersebut menjadi pedoman hidup bagi kita semua? Ada beberapa cara. Yang pertama, yakni tentu dengan cara membacanya. Tidak akan pernah berfungsi atau bermanfaat walaupun aplikasi Al-Quran ada di dalam handphone kita, ada di dalam gadget kita, ada di dalam laptop kita, bahkan ada di rumah kita, kalau kita tidak pernah sempat membacanya. Maka kita sering melihat tulisan, sudah berapakah ayat yang kita baca dari Al-Quran di hari ini? Tentu yang akan dapat menjawab adalah diri kita sendiri, hati kita. Sudah berapa ayat hari ini kita membaca Al-Quranul Karim, yang kita inginkan bahwa Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Bagaimana mungkin Al-Quran menjadi pedoman hidup kita kalau kita tidak pernah membacanya? Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Maka langkah yang pertama agar Al-Quran itu menjadi pedoman hidup kita, kita harus mulai membacanya. Kita istiqomahkan. Setiap selesai sholat kita baca beberapa ayat.
Atau mungkin ba'da subuh kita terbiasa membaca surat Waqiah. Ba'da maghrib kita terbiasa membaca surat Yasin. Sebelum tidur kita terbiasa membaca surat Al-Mulk. Insya Allah ketika kita mengawali Al-Quran dengan membacanya, maka itu jalan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita di dunia, bahkan nanti sampai kita berada di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Kata Rasul, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat, penolong bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Lalu siapakah orang-orang yang menjadi sahabat Al-Quran? Apakah orang-orang yang hanya meletakkan Al-Quran di sudut-sudut lemarinya saja disebut sahabat Al-Quran? Apakah orang-orang yang hanya melirik saja setiap hari ketika dia keluar dari rumahnya, itukah yang disebut sahabat Al-Quran? Tentu bukan seperti itu. Orang-orang yang menjadi sahabat Al-Quran adalah mereka yang terbiasa berkomunikasi, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran. Mereka yang terbiasa istiqomah membaca Al-Quranul Karim apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, baik dikejar-kejar deadline pekerjaan, dia tetap membaca Al-Quran. Hampir ketinggalan kendaraan, dia tetap menyempatkan diri membaca Al-Quran. Maka niscaya itulah orang-orang yang menjadi sahabat Al-Quran. Setiap hari di dalam kehidupannya dihiasi bibirnya, mulutnya dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sudah terbiasa membaca Al-Quran atau kita masih belum terbiasa? Maka khatib mengajak, mulai hari ini mari kita berusaha untuk menjadi sahabat Al-Quran, yakni dengan cara membacanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu langkah yang kedua agar Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi kita adalah dengan cara menghafalkannya. Setelah kita istiqomah membacanya, kita istiqomah terus setiap hari melafalkannya, maka tidak terasa sedikit demi sedikit kita mulai menghafalkannya. Dari surat-surat pendek juz 30 yang biasa kita baca dalam sholat, surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat An-Nasr, terus sedikit demi sedikit kita hafalkan semampunya. Banyak cara untuk menghafalkan Al-Quran. Bisa dilihat dulu, kemudian ditutup, dibuka lagi, terus istiqomah. Sehari 2 ayat, 2 hari 4 ayat, seminggu 14 ayat, terus istiqomah. Ada juga caranya kita membaca istiqomah satu surat yang kita sukai, atau yang kita istiqomahkan surat Yasin tiap malam Jumat, atau tiap malam maghrib ba'da sholat maghrib. Terus baca Yasin terus berulang-ulang sampai tidak terasa ketika Al-Qur'annya ditutup, Yasin sudah hafal dalam ingatan kita. Baca surat Al-Waqiah ba'da subuh 3 kali, ba'da asar 3 kali, ba'da isya 3 kali, terus setiap hari istiqomah tanpa terasa surat Waqiah tiba-tiba kita hafal sendiri. Karena sesungguhnya Al-Quran itu memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Qamar ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sesungguhnya
telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran itu? Ternyata Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jika kita niat ikhlas karena Allah menghafalnya, maka itu akan mudah dihafalkan oleh diri kita. Makanya mari kita mulai sedikit demi sedikit semampunya untuk menghafalkan Al-Quran. Lalu yang ketiga, agar Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi kita, maka langkah yang ketiga adalah dengan mentadaburinya. Mentadaburi Al-Quran ini mencoba memahami apa yang sudah kita istiqomahkan membacanya, apa yang sudah bisa kita sedikit demi sedikit menghafalkannya. Dari mulai surat Al-Fatihah kita sering membacanya, lalu kita juga tahu artinya. Dari situ kita mulai mentadaburi, mulai memahami apa yang terkandung dalam isi Al-Quran. Karena ketika kita sudah memahami apa yang ada di dalam Al-Quran, maka insya Allah ibadah kita ini akan sempurna. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, aqimus shalah, dirikanlah sholat. Maka ketika kita paham, berarti ketika kita melaksanakan sholat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mendirikan sholat ini bukan karena orang lain, bukan karena saudara kita, bukan karena tetangga kita, tapi ini ada di dalam Al-Quran. Aqimus shalah, dirikanlah sholat, wa atuz zakat, dan bayarlah zakat. Jadi setiap apa yang ada di dalam Al-Quran, kalau kita sudah mencoba mentadaburinya, insya Allah akan menyempurnakan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tidak hanya soal ibadah, di Al-Quran pun diterangkan bagaimana alam semesta ini keadaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Suatu tanda juga atas kekuasaan Allah bagi mereka adalah matahari yang berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi ketika kita melihat alam semesta ini, ternyata Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan, Allah ciptakan planet, semua ada di dalam Al-Quran. Ketika kita mencoba mentadaburinya, maka dengan mentadaburi itu insya Allah menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, agar Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi kita semua adalah langkah yang keempat, kita sama-sama mencoba mengamalkannya. Bagaimana kita sedikit demi sedikit dari apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita hafalkan, apa yang sudah kita renungkan untuk memahaminya, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Al-Quran menyuruh kita untuk berbuat baik, maka kita berbuat baik terhadap sesama. Bagaimana Al-Quran menyuruh kita untuk bermuamalah, maka kita bermuamalah dengan baik dengan sesama. Dan insya Allah ketika kita dapat menjalani keempat langkah tersebut, Al-Quran akan menjadi pedoman hidup kita di dunia dan sampai nanti di yaumil akhir. Dan mudah-mudahan dengan kita menjalani empat hal tersebut, Al-Quran menjadi sahabat bagi kita semua yang akan datang pada yaumil akhir nanti, menjadi penolong bagi kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita semua, dan kita semua kembali berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi matta salat ainun binadhar wa udunin baqabar, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullah ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidu ala ta'ah wa huduril jum'ah wal jama'ah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin badafi bi nafsihi wa sana bi malaikatil musabbihati bi qudsihi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍi 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sayyidi ashabi nabi ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasara din wa dul man adal muslimin wa damir a'da'idin wa ahli kalimatika yaumiddin. Allahumma dfa' anna al-ghala wal waba wal fahsha wasyada'ida wal mihan wa su'al fitani ma zahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassa wa sa'iril buldan muslimina ama ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.